Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Berumah tangga itu adalah sebuah komitmen antara kamu dan pasangan kamu dalam waktu yang panjang, yaitu seumur hidup. Jadi ada baiknya kamu mempersiapkan pertanyaan yang nanti kelak akan mempengaruhi masa depan kamu. Tentu aja dong, kita harus mengenal pasangan kita lebih dalam. Dan tentu saja kita harus merancang masa depan dengan pasangan kita sebelum masa pernikahan. Setuju nggak sih? Tulis ya di kolom komentar. Ya, kita harus merancang masa depan kita. Kita harus berdiskusi sebelum menikah agar kita mengetahui strategi-strategi yang kita rencanakan. Jadi kita harus berdiskusi dengan pasangan kita jauh sekali sebelum masa pernikahan. Yang mendapatkan pasangan dengan cara ta'aruf, maka tanyakanlah hal itu pada saat ta'aruf. Beda lagi dong untuk kamu yang ingin memasuki prosesi rumah tangga yang lebih serius. Tentu saja pertanyaan ini harus kamu ungkapkan tepat saat kamu berdiskusi dengan pasangan kamu untuk memutuskan berumah tangga. Tentu aja pertanyaan ini adalah mempengaruhi kehidupan berumah tangga kamu ke depan. Jadi tanyakan baik-baik, tanyakan secara serius, dan tanyakan dengan benar-benar secara sadar, agar tidak ada kesalahpahaman dan kekecewaan saat berumah tangga ke depannya. Daripada bingung-bingung, pertanyaan apa sih yang harus kamu siapkan dan harus kamu rancang saat berbicara dengan calon pasangan kamu ke depan? Ini dia 8 pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan kepada calon pasangan kamu sebelum menikah. Pertanyaan yang pertama adalah tanyakan apakah kamu sering meninggalkan sholat. Kenapa sih seperti itu? Miliki logika seperti ini. Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu. Jadi Tuhan aja ditinggalkan, apalagi kamu. Jangan sampai hal penting seperti Tuhan saja ditinggalkan. Jangan-jangan kamu juga ditinggalkan. Jadi biar kita sama-sama aman dong tentunya untuk memiliki pasangan yang terbaik. Yang kedua, tanyakanlah apa arti uang bagi kamu. Nah, jadi ini sebuah cerita menarik ya. Sebelumnya, Ijal ketika menikah mendapatkan pasangan adalah dengan cara ta'aruf. Ta'aruf itu adalah memperkenalkan diri masing-masing tanpa kita mengenal satu sama lainnya. Jadi kita membawa satu perantara yang itu akan menjadi moderator untuk kita mendapatkan pasangan hidup terbaik. Kenapa sih perlu moderator, Jal? Moderator ini adalah untuk sama-sama agar kita tidak baper kalaupun itu gagal. Dan itu juga untuk menjaga kita satu sama lainnya, untuk menghindari berdua-duaan. Karena di dalam Islam tentunya tidak diperkenankan untuk berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis. Nah, itu dia. Jadi pertanyaan yang Ijal ajukan kepada calon pasangan Ijal waktu itu, yang sekarang menjadi istri Ijal, adalah seberapa penting uang bagi kamu? Apa arti uang bagi kamu? Dan tentu saja itu jawaban yang memuaskan bagi Ijal. Ketika itu menjawab ya, uang adalah terima kasih. Kita menerima dan kita kasih. Itu akan terus menerus sebagai ibadah. Intinya seperti itu. Intinya adalah uang sebagai alat transaksi untuk kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan kita, dengan berbagai macam amal-amalan soleh. Ketiga yang harus kamu tanyakan adalah bagaimana cara kamu mengatur keuangan. Nah, tentu aja kalau Ijal memposisikan pasangan adalah dengan mencari pasangan yang dapat mengatur keuangan. Karena Ijal memahami diri Ijal sendiri bahwa Ijal adalah orang yang cukup boros, nggak bisa memegang uang yang banyak. Nah, tentu aja dong Ijal memilih pasangan yang dapat mengatur keuangan. Keempat yang harus kamu tanyakan adalah apa kamu punya utang? Kenapa sih pertanyaan ini harus ditanyakan begitu materialistis banget? Enggak, ini enggak materialistis banget. Tapi ini adalah pertanyaan yang harus kita tanyakan.
penting dan wajib banget. Seperti itu, tentu saja ini agar kita dapat merancang masa depan rumah tangga kita dengan baik. Jangan sampai nih, dia punya utang ratusan miliar, sedangkan pendapatan kita tidak mencukupi. Nah, itu it's big no ya, pilihan yang kurang tepat. Jangan hutang itu adalah hutang yang konsumtif. Nah, nauzubillah dong kita mendapatkan pasangan yang seperti itu. Jangan sampai was-was dan kebablasan dengan pengaturan hidup kita setelah menikah. Poin kelima yang harus kamu tanyakan adalah bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu. Seseorang dapat terlihat bagaimana orang tuanya mendidiknya. Tentang bagaimana orang tua mengajarkan tentang adab, yaitu etika, atau jangan sampai hal-hal terkecil, seperti bagaimana cara kamu mengatur uang, bagaimana cara kamu ketika mendapatkan masalah. Nah, ini harus kita pelajari. Tanyakanlah detail terkait dengan bagaimana cara orang tua kamu mendidik kamu. Jangan sampai ada hal-hal buruk yang orang tuanya lupakan atau didik, sehingga itu berdampak kepada anaknya. Kalau masalah-masalah kecil, kamu bisa mentoleransinya. Jangan sampai hal-hal besar atau yang sensitif itu mengganggu kamu. Poin keenam yang harus kamu tanyakan adalah, ini terkhusus untuk kamu sebagai seorang wanita. Bolehkah saya bekerja setelah menikah? Nah, itu komunikasikanlah dengan pasangan. Kalau kamu menyukai dengan berkarya, maka tanyakan itu agar kamu tidak sampai miskomunikasi setelah menikah, atau jangan sampai itu menjadi hambatan atau menjadi masalah kelak setelah menikah. Jangan sampai. Yang berbeda, ada yang ingin menjadi ibu rumah tangga, ada yang ingin menjadi wanita karir. Semua memiliki perannya masing-masing, semua memiliki tantangannya masing-masing, jadi jangan dipermasalahkan. Yang ketujuh yang harus kamu tanyakan adalah bagaimana kamu menghadapi pertengkaran. Nah, ini harus ditanyakan banget, guys. Soalnya kenapa? Jangan sampai nih ketika seseorang pasangan mendapatkan pertengkaran, apa-apa minggat, apa-apa kabur, apa-apa ke rumah orang tua. Jangan sampai, apalagi itu adalah masalah yang kecil. Jadi jangan sampai kita permasalahkan atau kita harus hadapi dengan kepala dingin. Boleh marah atau kita boleh nggak suka dengan sikap atau sifat dengan pasangan kita, tentu saja boleh. Tapi kita harus menanggapinya dengan baik dan tepat. Jangan sampai kita melampiaskan kemarahan kita dengan kekerasan. Nah, nauzubillah dong, itu sangat tidak elegan dan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kita harus mengelolanya dengan baik. Rasulullah pun sudah menerangkan hal ini. Kalau kita marah, maka tenangkanlah pikiran kita dulu. Kita bisa lebih bernafas sejenak, merilekskan pikiran, berhudu, duduk, sholat, dan lain sebagainya, agar kita sama-sama lebih baik dan lebih tentram dalam menghadapi suatu permasalahan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Jadi poin itu harus dan penting banget teman-teman tanyakan. Kedelapan yang harus teman-teman tanyakan adalah bagaimana kondisi kesehatan kamu. Nah, ini penting banget. Kamu boleh mencintai seseorang dengan kesehatan yang kurang baik, tapi kamu harus mempertanyakan itu. Maksudnya apa? Jadi agar kamu dapat memberikan strategi ke depan. Bagaimana ketika pasangan kamu sakit, bagaimana kamu menghadapinya ketika sakit. Nah, itu perlu banget. Dan tentu saja kamu harus jujur dengan pasangan kamu apa penyakit yang kamu derita. Tentu aja bukan terkesan lebay ya. Ketika kamu ingin memutuskan menikah, ada baiknya nih kamu general check up agar sama-sama nyaman dan tentu saja dong bisa merencanakan strategi ke depan dalam berumah tangga. Nah, itu dia 8 pertanyaan yang harus kamu tanyakan kepada calon pasangan kamu sebelum menikah. Itu memudahkan kamu untuk berdiskusi lebih dalam terkait dengan kehidupan rumah tangga kamu ke depan. Dan tentang ini, kamu harus obrolkan baik-baik, obrolkan dengan serius dan secara sadar.
Agar kita sama-sama nyaman sih sudah menonton konten ini, terus support konten ini dengan like, share, komen, dan tentu saja subscribe YouTube channel Rizal Sastra. Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tentu saja semangat dalam menghadapi Ramadan ini. Tentu saja untuk kamu yang menjalankannya. Tetap semangat, tetap sehat, dan salam untuk keluarga di rumah. Sampai bertemu lagi di YouTube channel Rizal Sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.